bilang budidaya. Stefan sendiri gimana nih untuk pertama kalinya beradu peran dengan Denira? Kalau tadi Denira udah sempat ngomong sih pas nggak ada Stefan. Nah kalau dari Stefan sendiri gimana nih proses menjalin chemistry-nya, apakah sejauh ini puas, dan tanggapan Stefan sendiri sebagai sosok Denira ini sebagai aktor lawan main seperti apa? Ya. Kalau sosok Denira sih orangnya ini banget ya, santai banget, gak neko-neko. Jadi ya syuting aja gitu. Terus chemistry juga bagus sama Denira. Karena Denira itu apa ya, all out. Bisa dilihat kan actingnya bagus banget juga kan. Itu kan. Jadi ya kalau ketemu sama lawan mainnya kayak gitu pasti kita juga terbawa. Jadi ya kita fokus, biasanya cuma fokus 20% gitu. Ketemu Denira jadi tambah 80% jadi 100%. Oke, terima kasih. Oke, kalau Denira sendiri benar nggak nih, dulu awal awal debut di sinetron terus kebanyakan di film ya, benar nggak Denira? Iya, awal karir itu di awal sinetron. Sebelum terakhir uh, aku lumayan fokus di film. Tapi akhirnya aku kangen juga sinetronan, seneng banget dan kenal kayak keren dan luar biasa. Nah, apa yang membuat akhirnya balik lagi comeback ke sinetron dan memilih bukan karena tak cinta sebagai judul comebacknya Denira nih ke sinetron? Iya. Apa? Sering distract kalian sekarang. Iya. Atau baca sinopsis sama dan udah aku suka kalau karakter Mawar ini sih yang bikin aku suka. Jadi cinta ini itu aku ngerasa aku bisa banyak eksplor nih gitu, banyak eksplor dan konflik-konfliknya emang cukup buat aku cukup berat. Jadi kalau bisa dikembali itu akan sangat asik dan seru. Berarti karena karakter Mala ini ya yang mungkin challenging juga kali ya untuk Denira, atau biasa-biasa aja? Challenging banget. Challenging banget. Iya, banyak banget kalau bisa trauma-trauma, emosi dan yang lain itu kan lumayan ya. Jadi pas berubah karakter tuh agak-agak pusing gitu sih. Oke. Nah, tapi setelah balik lagi nih ke sinetron, setelah sebelumnya lama di film, apa nih yang dikangenin mungkin dari sinetron, dan apa yang membedakan dari setelah lama di film akhirnya balik lagi ke sinetron nih, Denira? Yang dikangenin syuting setiap harinya. Syuting setiap hari. Syuting setiap hari, terus syuting setiap hari, terus ketemu sama teman-teman setiap hari, dan senangnya juga kalau syuting di Perkanatan Sundri ini terus punya sehat, temennya enak, di balik layarnya juga teman-teman di balik layar juga luar biasa. Dan ya itu sih bisa lebih eksplor lagi karena kan setiap hari konflik terus berkembang, cerita terus berkembang. Jadi aku pribadi sih senang juga. Nah, kalau Reska dan Dosma kembali lagi nih dalam satu judul sinetron. Tapi kalau di judul sinetron sebelumnya, iya, apalagi di judul sinetron sebelumnya banyak banget scene yang memang barengan terus ya. Reska dan Dosma, apa nih yang dikangenin akhirnya balik lagi nih bareng lagi nih di judul sinetron yang sama? Yang dikangenin sebenarnya Tom and Jerry ya. Iya. Ngerti apa? Jadi gue sama dia tuh lebih apa ya, kayak love relationship gitu. Oh, oke. Dan itu seru banget waktu dimainin. Dan buat ngembanginnya juga banyak banyak ide-ide yang muncul ketika kita udah nyampe set. Padahal waktu ini kayak cuma gini, oke kita begitu nyampe set, wah ada pas bunga, ada ini, wah apa. Jadi kayak seru aja. Itu sih yang berkesan dan mungkin dikangenin sih. Kita juga nanti pakai parah gitu ya. Oke.
pada menantikan lah chemistry dari Reska, Dosma, dan juga Denira dan Stefan. Nah, mungkin tadi kita juga udah sempat bahas nih scene episode yang di Bantar Gebang yang nanti malam. Denira udah ngasih tahu nih seberapa challenging. Nah, kalau Stefan sendiri dari pengalaman syuting di Bantar Gebang mungkin ada yang bisa di sharing nggak ke teman-teman di sini? Oh, tempat sampah. Iya betul. Kan di sana udaranya sejuk. Wow. Itu bisa dibilang pengalaman pertama sih syuting di tempat benar-benar real apa ya sampah ya. Karena ya senang sih maksudnya kita bisa berani gitu kan. Mati yang beneran jadi ya kita harus kalau enggak kan kita nggak nanti di sana. Betul. Oke, nah kalau disuruh pilih nih dari beberapa tempat, Stefan yang paling berkesan di syuting dan paling challenging di mana nih? Dan saat scene apa mungkin? Tuh, apa lagi? Itu kura-kura aja. Kura-kura ya? Tetap kura-kura. Udah Berarti mengalahkan yang lain ya? ujung pulau. Pulang. Oke. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian apa yang menjadi daya tarik sinetron bukan karena cinta dibandingkan sinetron lainnya? Dari Dosma dulu. Daya tariknya Yang membedakan. karena ada depannya ya. Di rumah. Jadi mikir kan. Dan sebagainya. Ya konfliknya berat sih. Konflik itu Konfliknya berat. Oke. Aha. Nggak boleh skip nonton. Nggak boleh skip nonton. Aha. Makanya daya tariknya itu. Jadi setiap episode banyak flu gitu. Setiap scene itu banyak flu. Oh. Oke. Dan dari awal aja udah intens ya, maksudnya udah cukup ini ya, intens ya. Udah cukup intens untuk ngebawa emosi pemirsa nih ya. Mungkin itu kali ya yang bisa dibilang jadi daya tarik. Oke. Mungkin langsung aja nih harapan kalian untuk sinetron bukan karena cinta ke depannya. Mungkin satu kalimat nih harapannya dari Stefan dulu. Harapan semoga sinetron ini diterima sama masyarakat. Amin. Semoga kedepannya cerita kita makin bagus dan menemani masyarakat nanti ya 1 tahun lagi buat Bertahun-tahun lah ya pokoknya, terus setia di SCTV. Oke, nah kalau Denira ada yang mau ditambahkan? Ya sama, semoga bisa nyampe ke hati kalian juga, bisa menjadi tontonan favorit, dan bisa terus nemenin nonton SCTV. Dosma, silakan. Kurang lebih sama sih, semoga kalian semua sama ceritanya, semoga makin depan makin seru, makin banyak konfliknya, makin ribet, makin ruwet, biar kita pada nonton. Ya the best lah pokoknya buat judul ini. Amin. Reska, silakan penutup. Semoga bukan karena cinta bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan